Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Acara ini didukung oleh memiliki keuangan yang stabil adalah dambaan setiap orang. Sayangnya, tidak semua orang bisa mewujudkan keinginan ini. Lalu, bagaimana dengan pekerja? Apakah mereka harus memiliki perencanaan keuangan? Dan apa manfaat bagi mereka? Semakin dini memulai sebuah perencanaan keuangan akan semakin baik, terutama pada saat usia masih produktif. Dengan demikian, kondisi keuangan akan menjadi lebih baik dengan jangka waktu investasi yang panjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Halo pemirsa, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Permatasari Harap di Jam Session, sebuah program yang akan memberikan informasi menarik dan juga fitur dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan tema untuk episode kali ini adalah perencanaan keuangan bagi pekerja. Pemirsa, memiliki keuangan yang stabil dan juga mumpuni adalah dambaan semua orang. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa mewujudkan keinginan ini. Sebenarnya sih mudah saja untuk memiliki kondisi keuangan yang stabil. Kuncinya terletak pada kemauan dan juga disiplin. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara yang baik untuk memiliki kondisi keuangan yang stabil? Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Elvin G. Masyasya selaku spesial host kita dan juga Ibu Likwina Hananto selaku seorang perencana keuangan untuk bergabung bersama saya di sini. Ini dia. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu, silakan. Sekarang temanya menarik nih, mengenai perencanaan keuangan gitu kan. Memang tidak semua orang nih, memang semua orang menginginkan perencanaan keuangan, kondisi keuangan yang stabil gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa mewujudkannya. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Elvin, sebenarnya perencanaan keuangan itu seperti apa sih Pak? Setiap orang itu dalam hidup pasti punya tujuan hidup. Iya. Salah satu tujuan hidup itu bisa dicapai dengan tujuan keuangan. Untuk mencapai tujuan keuangan tentu harus mulai dengan perencanaan keuangan. Nah, maka esensi dari perencanaan keuangan itu adalah bagaimana menyiapkan, membuat, dan mengelola aktivitas keuangan sehingga setiap orang bisa mencapai tujuan keuangannya untuk juga nanti mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, malam hari ini kita kedatangan tamu, seorang perencana keuangan yang kondang, Semua sudah orang hadir tahu. di sini. Selamat malam Ibu Likwina. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah hadir di Alhamdulillah. Jam Session. Terima kasih sama-sama. Ibu Wina, saya ingin melanjutkan apa yang Ayu tanyakan pada saya. Nah, sebenarnya perencanaan keuangan itu kan sesuatu yang
lumrah dan wajar, ya, sesuatu yang harusnya dilakukan oleh semua orang, termasuk bagi pekerja. Nah, Ibu Likmina sebagai seorang yang ahli di bidang perencanaan keuangan mungkin bisa memberikan pemahaman kembali kepada para pekerja, pada masyarakat, apa sih pentingnya perencanaan keuangan itu? Ya, yang paling penting itu pertama uangnya ada dulu. Namanya kan rencana keuangan. Kalau nggak ada uangnya agak repot ya kita harus ya. Jadi apalagi kalau temanya tentang pekerja, berarti dia punya pekerjaan tetap, kerja di sebuah perusahaan, mau kecil mau besar, dia berarti terima penghasilan bulanan. Jadi kunci nomor satu adalah dia bisa ngatur dulu penghasilan bulanannya dia, itu untuk pengeluaran apa saja. Biasanya saya selalu ajak orang harus ada sisa, dan potongnya jangan terakhir. Biasanya orang kan nunggu sisa baru ya. Di depan, ada sisa di depan, potong untuk investasi. Nah, konsentrasi orang tuh seringkali untuk investasi, misalnya tadi Bapak sebut tujuan finansial ya, mau menyekolahkan anak, mau beli rumah. Nah, yang sering orang lupakan dalam rencana keuangan, itu juga penting, tapi juga harus tahu kalau ada skenario buruk nih dalam hidup kita, perlindungannya apa. Jadi nggak cuma ngomongin pengen liburan, pengen beli rumah, pengen dana pendidikan anak, pengen yang seperti itu, bukan cuma itu aja, tapi harus juga ada perlindungan. Terutama untuk pekerja yang kita harus siapkan diantaranya kesehatan. Kalau sakit yang bayarin siapa? Kalau kecelakaan, kalau kesehatan biasanya standar semua perusahaan ada. Tapi yang orang sering lupa kalau kecelakaan, kalau terjadi kematian, meninggal itu kan pasti ya. Kita nggak tahu kapan, mudah-mudahan nggak cepat-cepat supaya banyak waktu buat obat gitu kan. Habis itu ada kalau nanti sudah usia pensiun, masa mau kerja terus. Jadi paling tidak selain yang kesehatan, 3 hal yang juga harus dipikirkan oleh para pekerja adalah kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi kematian, dan juga kalau pensiun nanti seperti apa. Ya. Ini menjadi penting sekali. Menarik. Sebenarnya dalam konsep social security atau jaminan sosial, itu bagaimana seseorang, khususnya pekerja, sejak dia mulai bekerja sampai kemudian dia tua dan bahkan meninggal dunia, itu bisa memenuhi kan 5 hal yang disebut dengan basic welfare atau kesejahteraan dasar. Terpenuhnya sandang, pangan, papan, kalau sakit bisa berobat, kalau hari tuanya nggak terlunta-lunta. Ini basic welfare namanya. Nah, seseorang yang ingin mendapatkan ini tentu harus melakukan perencanaan. Jadi bukan hanya ketika dia bekerja saat produktif, tapi juga bagaimana setelah dia tidak produktif lagi. Dan saya sependapat dengan Ibu tadi soal di luar itu setiap orang juga punya risiko-risiko. Apakah risiko sakit, risiko mengalami kecelakaan, dan mungkin bahkan risiko meninggal dunia. Tapi kan persoalannya begini Ibu Wina, kesadaran tentang hal ini belum dimiliki oleh semua orang. Nah, apa pandangan atau saran Ibu Wina bahwa perencanaan keuangan itu sebenarnya sesuatu yang harusnya dimiliki oleh setiap orang? Ya, itulah kenapa ada BPJS Ketenagakerjaan ya Pak. Saya langsung begitu karena gini, banyak orang itu bahkan nggak sadar kalau ada fasilitasnya di kantor. Saya sering kalau bicara soal social security ini, ingin mengajak mereka yang punya usaha untuk memperlakukan pekerjaannya sebagai manusia. Pikirin kesejahteraannya. Iya, memang ada kewajiban untuk menyediakan program BPJS Ketenagakerjaan, tapi bukan soal kewajiban aja, soal bagaimana kita memikirkan kalau terjadi sesuatu sama si pekerja ini, semua orang repot. Si pemilik usaha repot, si pekerja juga repot. Sehingga kalau udah ada sistem yang memang disediakan, kenapa itu tidak dimanfaatkan? Maka menjadi penting kalau kita punya fasilitas, kalau sampai terjadi kecelakaan, terjadi kematian, ada santunannya. Dan ini tentu saja bisa dimanfaatkan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi buat saya ini yang paling standar dulu harus ada. Kalau kemudian nanti perusahaan mau menambahkan yang lain, silakan saja. Tapi ini ada dulu sehingga siapapun orang ini, kalau dia bekerja di sebuah perusahaan resmi, dia punya perlindungannya. Dan ini sangat membantu, karena orang tuh suka nggak pikir, emang kalau kecelakaan kenapa sih, paling kecelakaan apa, sekarang gini, kalau kecelakaannya menyebabkan orang ini sakit keras, tidak bisa lagi bekerja, mereka akan hidup untuk berapa lama? Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan. Berarti santunan ini menjadi sangat penting. Orang sering berpikir merencanakan keuangan itu soal nabung, soal investasi saja. Padahal perlindungan itu adalah bagian yang krusial sekali untuk memastikan plannya bisa jalan terus. Oke, tadi kan Bu Wina menyebutkan kalau misalnya pekerja yang di perusahaan tetap pasti sudah ada gitu. Kalau untuk yang informal seperti apa Bu perencanaannya? Informal, Pekerja informal gitu. paling tidak dia menyiapkan untuk diri sendiri, tapi kan tentu lebih susah ya. Berarti punya dana darurat. Nah, tapi seberapa banyak dana darurat yang bisa disiapkan kalau nggak ada sistem yang baik gitu. Mungkin dalam versi yang lain, setiap orang apakah itu pekerja formal maupun pekerja informal atau pekerja profesi seperti saya ini kan memiliki pendapatan. Nah, bagaimana memahami bahwa
seluruh pendapatan itu harusnya dialokasikan untuk berbagai keperluan. Keperluan untuk konsumsi, keperluan untuk memproteksi diri dengan mengikuti program-program asuransi ataupun social security, dan mengalokasikan untuk masa depan, untuk pensiun dan hari tuanya. Nah, dari pengalaman Ibu Ikwina, untuk kondisi pekerja Indonesia, idealnya seperti apa? Katakanlah dari 100% pendapatannya, berapa persen harusnya dipakai untuk belanja, beli baju gitu ya? Ada hitung-hitungannya Pak. Hitung-hitungan kasarnya begini, kalau dari 100% paling tidak orang itu harus bisa menyisihkan dalam bentuk menabung atau investasi antara 10-30%. Nah itu di dalamnya termasuk misalnya dia menyiapkan buat dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun. Itu yang dia bikin sendiri ya Pak, bukan yang dengan sistem social security. Jadi kita bikin aturan biasanya 1/3 dari penghasilannya untuk utang. Kalau boleh 30% deh, kan kalau sepertiga 33,333 ya, kalau bisa 30%. Sisanya itu akan terbagi untuk pengeluaran dia yang rutin, dan jangan lupa namanya orang zaman sekarang itu pengeluaran lifestyle. Kalau orang zaman dulu mungkin nggak punya pengeluaran lifestyle. Zaman dulu belum ada telepon seluler, belum harus connect internet setiap saat bisa untuk update status, belum ada yang kayak begitu-begitu. Itu status yang akhirnya mengubah juga pola pengeluaran orang zaman sekarang. Artinya kalaupun harus dipotong untuk dia bisa ikut program social security, jumlahnya tuh nggak akan gede-gede amat dan nggak akan mempengaruhi si 100% yang tadi saya sebutkan. Karena makanya saya selalu mengajak kalau ada yang punya usaha, ajak karyawannya untuk ikut dalam program supaya karyawan ini ya kasarnya dapat uang gratis juga dari perusahaan kan, karena iurannya itu dibayarkan untuk yang jaminan hari tua dibayarkan bersama-sama antara usaha dengan si pekerjanya. Dan ini menjadi penting karena banyak sekali pekerja bahkan tidak tahu kalau program itu ada. Jadi secara umum sebenarnya idealnya 30% dari penghasilan itu 10 harus sampai 30% dialokasikan untuk 10 sampai 30% menabung atau investasi. untuk menabung investasi, termasuk membayar iuran, Termasuk social membayar iuran, security iya. ataupun asuransi. Iya. Jadi ini tidak memberatkan sama Nggak sekali. memberatkan sama sekali. Saya yakin nanti untuk dia pergi liburan jauh lebih besar kok daripada yang dipotong untuk iuran. Itu saya jamin Pak, hitungannya selalu pecah ke sana. Artinya menyisihkan untuk si masa depan kita di hari tua itu jumlahnya nggak gede-gede amat kok. Selalu masih ada sisanya untuk bersenang-senang, untuk pengeluaran rutin, selalu masih ada. Ya, Ibu Wina, saya menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima Saya kembalikan kasih, Pak. dulu pada Ayah. Karena saya masih punya pertanyaan lagi Bu, buat Ibu Wina, karena menarik mengenai perencanaan keuangan. Pasti semua orang pengen tahu bagaimana perencanaan keuangan yang baik. Pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah satu ini, jadi tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh Kebutuhan di masa depan memerlukan persiapan finansial yang cukup. Investasi pada reksadana dapat menjadi solusinya. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen pasar modal. Melalui reksadana, kita bisa berinvestasi dengan lebih mudah, terjangkau, dan diatur oleh undang-undang. Investasikan masa depan Anda sekarang bersama Mandiri Investasi. nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Ya, kembali lagi di Jam Session dan kita masih akan terus membahas mengenai perencanaan keuangan bagi para pekerja. Nah, saya akan mengundang satu tamu lagi nih di sini. Tapi sebelumnya saya boleh bertanya dulu ya Pak ya? Silakan. Oke, saya mau bertanya nih. Dari tadi kita berbicara mengenai pekerja formal gitu ya, yang sudah memiliki penghasilan setiap bulannya rutin dan bisa untuk menyisihkan 10-30% itu. Tapi bagaimana dengan pekerja informal yang profesi gitu ya? Mungkin penghasilan sekarang besar, besok tidak, atau mungkin tidak ada. Perencanaannya seperti Ini apa? curhat colongan sepertinya. Jadi gini, kalau yang penghasilannya nggak tetap, berarti harus ditetapkan pengeluarannya. Oke. Contoh aja ya misalnya, pengeluaran sudah dihitung antara pengeluaran rutin, lifestyle, cicilan utang, itu di total-total Utang pasti misalnya, ada ya? Pasti ada utang. Misalnya di total 2 juta nih, biar bulat-bulat aja angkanya. Kalau penghasilan bulan ini lagi 3 juta, berarti nabungnya 1 juta. Tapi kalau penghasilan lagi 5 juta, apakah dia akan nabung 3 juta sebulan?
Harusnya begitu. Nah, harusnya. kebanyakan orang ketika udah tahu pengeluaran 2 juta, penghasilan 3 juta, habisnya 3 juta, penghasilan 5 juta, nanti habisnya 3 juta juga. Kapan berhentinya? Jadi justru untuk yang penghasilannya nggak tetap, dia harusnya kalau ngegas lebih kencang bisa nabung lebih banyak lagi. Maka nggak dihitung 10-30%, bisa nggak terhingga nabung. Harusnya ya. Nah, kalau Itu tantangan ya, Mbak. Oke, kalau kita berbicara mengenai keuangan pasti akan menuju ke investasi. Kalau gitu saya akan mengundang Bapak Jeffrey Haryadi selaku Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia. Halo, silakan. Terima kasih. Halo, Pak. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak. Ya, dari tadi nih Pak, kita berbicara mengenai keuangan, terus ya perencanaan keuangan. Nah, kalau kita berbicara mengenai perencanaan keuangan pasti berhubungan dengan investasi. Lalu perencanaan program investasi apa saja di tahun 2014 ini yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan? Ya, terima kasih Sari. Jadi di 2014 ini kami di BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun strategi investasi. Kita telah menyusun strategi untuk 1 tahun dan milestone tiap 3 bulan. Ya. Jadi kita sebut dengan tactical asset allocation. Jadi investasi itu kita susun komposisinya sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi aspek likuiditas, bisa memenuhi solvabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, di 2014 ini kami mengelola 3 program. Karena program kesehatannya sudah dialihkan ke BPJS Kesehatan. 3 program itu memiliki karakteristik dan ketentuan sendiri-sendiri. Jadi kami saat ini harus mengelola dana tersebut dengan seni yang lebih bervariasi. Iya. Nah, lalu sebenarnya apa saja manfaat yang diterima oleh para pekerja dari program investasi yang sudah ataupun yang akan dijalankan nantinya? Ya. Manfaatnya apa saja? Ya, jadi sesuai tagline kami, BPJS Ketenagakerjaan itu akan menjadi jembatan ya, bagi kesejahteraan para pesertanya. Nah, maka kami melakukan hal-hal yang seharusnya diterima oleh para peserta. Misalnya begini, kami harus memastikan bahwa para peserta kami akan terjamin kelangsungan hidupnya ya, apabila menerima risiko kecelakaan, kematian, atau hari tua. Bagaimana caranya? Kami mengelola dana sehingga ya, pada saat pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja, mengalami kematian atau memasuki usia pensiun, usia tua, mereka tidak akan kehilangan risiko keuangannya. Risiko keuangannya itu sudah dialihkan ke BPJS sehingga mereka akan tetap bisa menjalani hidupnya seperti mereka dalam keadaan sehat walafiat. Oh gitu, jadi semua sudah disusun ya. Nah, kalau menurut Ibu Livina sendiri itu seperti apa, Bu? Bikin skenarionya dulu. Misalnya ada sebuah keluarga yang sedang menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya. Anaknya berumur 1 tahun. Lalu terjadi sesuatu sama bapaknya. Nggak meninggal deh, kecelakaan aja. Terus dia nggak bisa bekerja lagi. Itu dana pendidikan berhenti loh nabungnya, berhenti loh investasinya. Nah, kita mau menyiapkan, boro-boro mau nyiapin dana pendidikan buat makan aja nggak jadi. Karena si bapaknya nggak bisa bekerja lagi. Ibu untuk bekerja kembali tentu butuh waktu. Nah, kalau ada fasilitas seperti ini, maka akan datang santunan yang bisa digunakan oleh keluarga ini beberapa bulan ke depan. Berapa bulan ya Pak kalau untuk santunan kecelakaan itu? Santunan kecelakaan itu kami membayar selama pekerja tersebut tidak masuk bekerja, gaji bulannya tetap kita bayar. Gitu. Jadi selama dia dirawat di rumah sakit, kita jamin Masih biaya diberikan kesehatannya terus. sampai sembuh dan penghasilan bulanannya kita bayar juga. Kalau terjadi meninggal karena kecelakaan? Kalau meninggal karena kecelakaan, ya selain dari kalau ketika langsung meninggal dunia di tempat, kita bayar uang 48 kali gaji dia sebulan. Tapi kalau dia sempat masuk rumah sakit dulu, kita biayai selama berobat di sana, kita ganti selama dia di sana penghasilan bulanannya, dan apabila ternyata kemudian meninggal dunia, kita ganti sebesar yang tadi saya 48 sampaikan. kali. Meskipun itu besar, tapi kan nggak ada yang berharap dapat kecelakaan. Iya. Tapi ini bagian dari memproteksi, menjaga kalau terjadi risiko tersebut, maka yang bersangkutan atau keluarganya masih bisa di-cover oleh santunan tersebut. Saya kira juga mungkin ada penonton yang ingin bertanya, berinteraksi. Oh, silakan sebutkan namanya. Nama saya Rio Ditya dari Universitas Budi Luhur. Saya ingin bertanya kepada Ibu Likwina, bagaimana perencanaan keuangan yang baik bagi kami yang masih duduk di bangku pendidikan? Terima kasih. Kita semua waktu kecil itu belajar nabung. Ya kan? Waktu kecil semua belajar nabung, tapi nggak belajar belanja.
Jadi akhirnya tidak tahu cara membelanjakan uang, maka nggak ada yang bisa ditabung. Jadi untuk adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah atau masih kuliah, yang paling penting punya kebiasaan keuangan yang baik dulu. Hal-hal sederhananya gini, ada pengeluaran apa aja sih di dalam hidupnya Rio dari berangkat dari rumah nih, buka mata sampai pulang nanti, apa aja yang keluar? Ongkos transportnya, pulsa handphonenya, pergi makannya, nonton sama temen, dan uang gaulnya, itu ongkosnya keluarnya seperti apa? Bisa bikin laporan nggak sama ibu bapaknya di rumah? Dari yang kebiasaan seperti itu dulu, supaya pada saat nanti dia punya penghasilan sendiri nggak kaget. Karena banyak sekali orang ketika punya penghasilan sendiri kaget, dan udah deh begitu kaget boro-boro dia bisa nabung karena belanja aja dia nggak tahu caranya gitu. Jadi penting untuk berlatih justru untuk berbelanja dulu. Tahu misalnya tahu barang mahal itu membandingkan harga. Kalau kita ngomong mahal murah kan relatif ya. Tapi kita tahu cara belanja, mengerti kenapa saya harus mengeluarkan uang ini untuk beli bensin motornya misalnya. Hal kayak begitu dulu. Nggak usah terlalu pusing-pusing investasi dulu kalau menurut saya. Jadi yang disampaikan Ibu Wina ini juga berlaku bagi pekerja sebenarnya. Itu dalam istilah lain disebut sebagai perilaku keuangan. Nah, perilaku keuangan itu sejak mulai punya pendapatan, cara mengeluarkan dan seterusnya. Makanya keberadaan BPJS Ketenagakerjaan adalah membantu para pekerja untuk bisa termasuk mengelola tadi, khususnya dalam hal proteksi maupun dalam hal hari tuanya. Silakan, ayo. Kita jeda sebentar dulu karena ini perbincangan yang sangat menarik yang mengenai perencanaan keuangan, karena semua orang pasti berusaha untuk merencanakan keuangan menjadi stabil, tapi nggak bisa-bisa ya Bu Wina ya. Pasti bisa. Ya pemirsa, jangan berehat dulu karena kami akan segera kembali setelah satu ini. Jam Session segera kembali. Acara ini didukung oleh Kebutuhan di masa depan memerlukan persiapan finansial yang cukup. Investasi pada reksadana dapat menjadi solusinya. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen pasar modal. Melalui reksadana, kita bisa berinvestasi dengan lebih mudah, terjangkau, dan diatur oleh undang-undang. Investasikan masa depan Anda sekarang bersama Mandiri Investasi. nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Masih di Jam Session dan kami akan membahas mengenai perencanaan keuangan bagi pekerja. Kita balik lagi dulu nih ke Pak Jeffrey mengenai investasi, Pak. Nah, sebenarnya ada nggak sih tolak ukurnya seperti apa sih keberhasilan investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan itu? Ya, Sari. Jadi saya kira semua orang pasti berpendapat sama. Jangan sampai uang kita itu kalah cepat pertumbuhannya dari inflasi, pasti begitu. Nah, inflasi itu harus berada di bawah deposito berjangka. Nah, pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan ini dalam 3 tahun terakhir itu bisa melampaui, bahkan dalam beberapa tahun yang lalu sempat berlipat dari deposito tersebut. Maka kalau tolok ukur itu kita gunakan tingkat inflasi atau tingkat rata-rata bunga deposito, investasi di BPJS Ketenagakerjaan ini jauh lebih tinggi. Artinya apa? Peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bisa mendapatkan hasil pengembangan dananya jauh lebih tinggi daripada dia menempatkan sendiri di perbankan. Bahkan dalam beberapa instrumen investasi lain di luar perbankan, seperti obligasi yang lebih tinggi, kami masih berada di atas itu. Jadi seperti itu kira-kira. Lalu apakah hasil investasi dari BPJS Ketenagakerjaan itu juga akan dilaporkan ke publik gitu? Karena mengingat sekarang kan juga sudah menjadi badan hukum publik. Gitu. Sebelum jadi BPJS, kami jadi PT Jam Sostek Persero. Meskipun bukan perusahaan publik, meskipun perusahaan bukan TBK, tapi kami melaporkan itu juga. Setiap 3 bulan kami melaporkan di media. Ada laporan keuangan tiap 3 bulan disampaikan, yang unaudit maupun yang audited. Kemudian secara periodik kami menyampaikan ke pemegang saham kami. Setiap bulan kami melaporkan laporan laporan bulanan, laporan manajemen ke pemegang saham.
Nah, apalagi saat menjadi BPJS, kami juga pasti melaporkan hasil pengembangan dana, hasil pengelolaan dana dalam bentuk dua. Satu laporan keuangan, ya, yang satu lagi laporan pengelolaan program. Nah, untuk Pak Elvin, ada nggak sih Pak target investasi yang ingin dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan? Pasti bukan cuma target BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga ekspektasi dari pekerja yang jadi peserta, yang ingin dananya terus bertumbuh. Nah, setiap tahun itu kita upayakan pertumbuhan di atas 20%. Kalau kita sekarang saat ini mengelola dana pekerja, angkanya adalah 149 triliun, maka diharapkan di tahun 2014 ini bisa mencapai 185 triliun. Ada nggak harapan dari Bu Wina untuk BPJS Ketenagakerjaan mengingat tadi program-program yang sudah Lebih tinggi disebutkan? return gitu ya Pak? Nggak, sebenarnya gini, kalau dari sisi perencanaan keuangan, semua itu dibikin sangat tailor-made terhadap orangnya. Jadi kalau orangnya baru umur 25 tahun, untuk dana pensiun dia returnnya harus cukup tinggi karena masih lama yang mau dikejar. Tapi kalau orang umurnya udah 40-50, maka nggak bisa ambil return terlalu tinggi karena berarti resikonya nanti jadi tinggi juga kan. Nah, ada yang mengkritik bahwa, dulu programnya kan disebut jam sosek ya, yang di BPJS Ketenagakerjaan ini returnnya kurang tinggi. Kalau menurut saya nggak bisa terlalu tinggi, nanti resikonya jadi tinggi juga. Apalagi ini bukan program yang memang di tailor made orang per orang. Ini adalah program social security untuk orang banyak. Maka seperti tadi disampaikan sama Pak Jeffrey, ada komposisi yang menyebabkan harus jelas likuiditasnya, tapi pertumbuhan juga. Sementara ini sebetulnya dalam ilmu investasi kan bertolak belakang ya Pak. Kalau mau pertumbuhan berarti dia harus stay lama, nggak bisa liquid. Padahal kalau ada yang akan klaim harus ada dana cash yang cukup. Jadi kalau menurut saya ya setiap peserta itu akan dapat laporan, dan kalau baca laporannya itu di atas inflasi aja menurut saya udah bagus banget. Oke, Elvin ada kesimpulan? Ya, saya kira jelas, bahwa perencanaan keuangan itu merupakan alat bantu bagi seseorang untuk mencapai tujuan keuangannya. Dan BPJS Ketenagakerjaan juga sebenarnya membantu pekerja, membantu dalam arti bagi pekerja-pekerja yang belum siap melakukan perencanaan keuangan, maka kalau ikut dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka keuangannya sudah dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan hasilnya pun saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini jauh di atas inflasi, jauh di atas deposito, dan tentu saja yang jauh lebih penting adalah dana ini akan sustain, akan berkelanjutan untuk bisa memenuhi kesejahteraan mereka di hari tua. Oke, sekarang saatnya kita bagi-bagi kuis hadiah untuk pemirsa di rumah. Kalau kuis dapat hadiah, hadiahnya uang bisa buat perencanaan keuangannya di rumah nantinya, ya kan? Ya pemirsa, kami punya kuis untuk Anda di rumah karena kami punya 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Cukup jawab pertanyaan kami. Pertanyaannya adalah salah satu program investasi yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih? Cukup jawab melalui Twitter, akun Twitter kami, dimention ke @jams_session karena kami punya 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Siapa tahu nih hadiahnya bisa buat perencanaan keuangan ke depannya. Dan tidak terasa sudah 30 menit Pak, kita membahas mengenai perencanaan keuangan bagi pekerja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Bu Wina, terima kasih Pak Jeffrey. Dan sekarang saatnya saya Permatasari Harahap pamit dari hadapan Anda. Sekarang terimalah persembahan dari Dian Pramana Putra, Damai Itu Indah. Salam Jam Session. Ini dia. Mengapa kita masih saling menikam hanya karena perbedaan? Harta tata kuasa pasti menggoda, namun mestikah runtuhkan iman? Bangsa yang beradab pastilah punya hati, punya jiwa layaknya manusia, bukan hewan dan binatang buas yang selalu
Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.